antara bukti satu dengan bukti yang lain ada tulisannya beda. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Antara Joko Widodo dengan Joko Wahyudi itu bedanya jauh. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tengah warna hitam. Bapak tahu maksudnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara saksi yang mulia, Bambang Menteri sudah mengambil risiko yang sangat berat. Kalau apa yang saya katakan benar, kalau apa yang saya katakan ini salah, dilaknat saya, katanya dia. Tapi kalau ternyata benar, semua yang tidak percaya akan dilaknat. Itu menurut saksinya. Nah, sekarang gini, menurut saya, beliau sudah berani ngambil risiko, yaitu mubahalah, dan itu sangat berat. Monggo jenengan berani mboten ngambil risiko, hadirkan ijazah aslinya, nanti kalau ada, saya cium kakinya sampean. Saya siap minta maaf kalau itu terlalu berlebihan Bapak. Betul, okay? Berlebihan sekali. Insya Allah. Bapak. Okay. Atau bagaimana kalau di luar sidang ini entah kapan jenengan sama saya bermubahalah gitu, nggih? Perlu. Tidak perlu. Okay. Saya insya Allah saya punya kepentingan untuk meluruskan ini. Bukan saya, jenengan sama Bambang Menteri yang bermubahalah. Tidak perlu Bapak, maaf ya. Hidup dalam penjara belum tentu hina, banyak hikmah terpendam di sana. Nikmati derita, layani derita, sabar ikhlas tenggelam dalam doa. Bahagia di dalam sunyi, terkesima dalam sepi. Masya Allah, Masya Allah, dengan Allah, dengan Allah, bagaikan tak berjarak lagi, bagaikan tak berhijab lagi. Tubuhku terbelenggu dalam terali besi tanpa sinar matahari. Tapi alhamdulillah, pikiran dan sejuta harapan bahkan doa-doaku tetap bebas berdaulat menembus congkaknya tembok penjara, mengembara melayani takdirnya. Engkau sekali-sekali tidak akan bisa menjatuhkanku, karena aku tidak mencari kedudukan apapun. Bahkan engkau tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku sedang tidak mencari kemenangan atas apapun dan siapapun. Bahkan engkau tidak akan bisa membuat aku menderita, karena aku sudah melayani segala derita. Allah, Allah. Yang saya bawa beberapa fotokopi dokumen, fotokopi SK Pendidikan Sekolah,
SK perubahan nama, kemudian SK fotokopi ijazahnya Pak Jokowi, ada beberapa fotokopi ijazahnya teman-teman Pak Jokowi, dan 1 bendel buku induk yang asli. Maka kami bawa dengan kontainer ini biar menunjukkan ini adalah asli yang tidak bisa dibuat-buat. Nggih. Tolong disiapkan fotokopi surat asli ya, SMPPP, maksudnya gitu ya. Fotokopi Bapak. SK. SK fotokopi. Fotokopi SK nggih. Fotokopi. Nggih. Kemudian kanwil. Nggih. Nah, kemudian apa SK Dari Menteri. SMA Negeri 6 ya. Iya. Iya, ada. Oke, ada di situ ya. Ada. Kemudian ijazah buku induk ada. Ada. Fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Ada. Teman-teman dari Pak Jokowi. Ada. Ada. Dari guru-guru. Ada 1. Ada 1. Ada. Sesuai dengan apa yang saya tanyakan bahwa ke sini Pak Jaksa, Siap. Pak pengacara. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang SK dulu, SK dulu. Dulu biar tanya, Langkul buku hidupnya. Dinas pendidikan yang waktu itu ya, Dinas P dan K waktu itu. Itu namanya Dinas P dan K. Antara bukti satu dengan bukti yang lain ada tulisannya beda. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian nomor induk antara Joko Widodo dengan Joko Wahyudi itu bedanya jauh. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian nama rata-rata nama dalam buku induk itu tertulis warna biru ya, yang depannya ya Hitam. hitam. Hitam ya. Enggak yang nama apa yang biru tadi tuh ya. Paling atas sendiri. Ada 2 nama. Di atas warna biru, di tengah warna hitam. Bapak tahu maksudnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian tahu tidak bahwa buku tersebut beli sendiri atau kiriman dari P dan K atau Dedipu dulu? Secara umum kiriman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Buku itu ya, buku Ya. induk itu ya. Karena formatnya sudah pasti sama semuanya tiap SMA. Oke. Kemudian saat saudara jadi kepala sekolah, siap. pada saat menulis dalam buku induk itu orang satu menulis banyak sampai itu atau sudah sebagai ada tim? Ada tim, Bapak. Ada tim. Jadi untuk mempercepat, jadi si A nulis nomor ini sampai ini, si B ini sampai ini, gitu. Jadi menurut saksi saat ini sebagai kepala sekolah, jadi dalam buku induk tulisannya tidak sama ya? Tidak sama. Karena ada tim beberapa orang dari nomor ke nomor begitu ya? Siap, iya. Itu. Kalau dalam buku induk itu tahu tidak tim atau apa ada tim atau orang satu? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu. Nah, cukup. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi gini, saudara saksi. Siap, Pak. Singkat saja, pendapat saja. Saya sebenarnya di posisi yang sama dengan Bapak, sama dengan semua. Ada orang bicara tentang ijazah palsu dan orang ini sudah viral. Dan saya
resah gitu. Kenapa kok nggak dipanggil, nggak diproses, baik yang ngerekam atau apa. Maka saya panggil dia, saya wawancara dia. Karena tetap saja hati nurani nggak bisa nerima, sebagai orang Islam saya ambil mubahalah itu. Jadi mubahalah itu adalah untuk meyakinkan hati saya, jamaah saya, mungkin rakyat pada umumnya mungkin. Kira-kira omongannya Bambang Tri ini bohong apa benar, apa bohong apa dusta apa benar, termasuk ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi sebagai penutup, saudara saksi yang mulia, Bambang Tri sudah mengambil risiko yang sangat berat. Kalau apa yang saya katakan benar, kalau apa yang saya katakan ini salah, dilaknat saya, katanya dia. Tapi kalau ternyata benar, semua yang tidak percaya akan dilaknat. Itu menurut versi dia. Nah, sekarang gini, menurut saya, beliau sudah berani ngambil risiko, yaitu mubahalah, dan itu sangat berat. Monggo jenengan berani mboten ngambil risiko, hadirkan ijazah aslinya, nanti kalau ada, saya cium kakinya sampean. Dan saya siap minta maaf kalau udah Itu terlalu berlebihan, Bapak. Betul, oke? Berlebihan sekali. Insya Allah. Bapak, mohon maaf, Beribun. kita muslim semuanya kebanyakan ya. Jadi harus saling menghormati. Oke. Mohon maaf Bapak, seperti saya matur depan, setiap siswa yang lulus SMA, sebelum ijazahnya itu diberikan pada siswa, sekolah hanya punya fotokopian. Kemudian setelah itu selesai diberikan kepada siswa yang bersangkutan dan itu hak privasi yang bersangkutan. Tidak ada orang lain yang bisa tahu. Pak Amin Rais, Bang Egy Sujana memberikan tutorial yang sangat gampang di media. Ini loh masalahnya selesai sesederhana ini. Beliau tunjukkan ijazah SD, SMP, sampai kuliah di UGM ditunjukkan semua. Selesai masalah ini gitu. Yang saya bagi kami kenapa yakin itu asli, seperti kita misalkan nggak tahu bumi itu bulat, tapi bukti-bukti banyak. Berarti kita yakin bumi bulat. Ya sudah. Oke, gitu ya Pak Hakim, cukup. Intinya gimana? Intinya dari keterangan saksi ini saudara keberatan ya ditolak. Nah, Ditolak semua nggih. nggih, karena memang saya juga. Atau bagaimana kalau di luar sidang ini kapan jenengan sama saya bermubahalah gitu nggih? Tidak perlu. Nggih. Saya insya Allah muslim Bapak. Penonton tenang nggih. Insya Allah saya muslim. Penonton Tapi saya tenang, tidak ya. perlu membalas itu. Boleh diambil. Karena itu untuk bukan mencari kepentingan saya. Saya hanya punya kepentingan untuk meluruskan ini saja. Bukan saya, jenengan sama Bambang Tri yang bermubahalah. Tidak perlu Bapak, maaf ya. Saling mendoakan. Oh, enggak. Di sini. Bang Menterinya mana, woi? Tapi sebelum itu kita beri kesempatan dulu Gus Nur karena mau jalan nanti. Silakan apa yang mau disampaikan. Kalau saksi penakut tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham sebenarnya ngomong begini itu tidak punya kekuatan hukum ya. Ngomong di sini sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa, nggak ada efek. Tapi ya bagaimana? Tetap harus ngomong. Jadi untuk rakyat, untuk umat, untuk pendidikan politik ataupun pendidikan hukum. Jadi kalau salah benar saya minta maaf ya. Tapi intinya saya sudah sampai di titik ini. Ini sudah 3 bulan, saya sudah ditahan, walaupun belum divonis bersalah ya. Tapi sudah ditahan, sudah mengalami berbagai macam intimidasi, ya kan, penjarahan harga diri, penjarahan kebahagiaan, macam-macam. Jadi saya sudah sampai di titik lillahi ta'ala. Saya sudah sampai di titik berdamai dengan diri saya sendiri. Udahlah terserah ya Allah. Kalau memang dibalik ujian ini ada ridhomu, gak apa-apa. Gitu kan? Saya jalani. Jadi nanti apapun, misalkan keputusan siapa tadi, JPU misalkan ya, jaksa penuntut umum misalkan untuk sekian, ya sudah, saya anggap itu profesi beliau menjalankan tugas, beliau digaji, gajinya dipakai makan anak istri. Jadi saya nggak punya ruang untuk benci atau marah. Jadi apapun keputusan JPU, saya serahkan kepada Allah, saya ikhlas. Perkara nanti ada upaya banding atau apa, itu kuasa hukum nanti itu ranahnya. Allahu Akbar. Ya. Terus hakim vonis misalkan Gus Nur sekian, ya sudahlah. Saya sudah nggak punya celah. Saya sudah nggak punya hujah. Marah, dendam, menyesal itu udah percuma sekarang, nggak ada hasilnya. Jadi lebih baik saya ngikuti sajalah sekarang ini. Apa kata Allah, apa kata qada dan qadarnya Allah.
keputusan hakim, keputusan jaksa penuntut umum, semuanya saya doakan yang terbaik untuk mereka. Ya Allah, berikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rumah tangga untuk Bapak jaksa penuntut umumnya dan untuk Bapak hakimnya. Semoga diputus bebas. Dan semua untuk pelapor-pelapornya, penyidik-penyidiknya yang nyusup-nyusupkan pasal titipan itu, saya doakan mudah-mudahan kalian semua diampuni sama Allah. Amin. Gitu ya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung izin ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.